Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Haryani, guru SMA Negeri 1 Bontang, belajar biologi, materi ruang lingkup biologi dengan tema metode ilmiah. Mungkin kalian berpikir tidak menggunakan metode ilmiah dalam kehidupan kalian, tetapi Ibu yakin kalian melakukannya. Perhatikan contoh berikut. Bayangkan kalian bangun pagi dan tidak dapat menemukan ponsel di sekitarmu. Nah, itu adalah pengamatan. Kemudian kalian melakukan sedikit riset nih, dengan memikirkan terakhir kali di mana ya. Nah, itu adalah pengumpulan data. Kemudian kalian menduga bahwa itu mungkin ada di saku celana deh kemarin kuletakkan. Nah, itu adalah hipotesis, dugaan sementara. Dan ketika memeriksa celana kalian, maka saat itu kalian melakukan eksperimen. Tetapi sains dan kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kalian tidak menemukan ponsel di saku celana tersebut. Jadi kalian melakukan pengamatan kedua dan berpikir serta mengingat kira-kira kemarin melakukan apa ya. Selanjutnya kalian mengingat kembali bahwa ponsel itu diletakkan di ransel selama di sekolah. Nah, ini adalah hipotesis yang kedua. Kemudian kalian memutuskan untuk memeriksa ponsel tersebut di ransel. Dan ini adalah eksperimen yang kedua. Dan ternyata betul dugaan kalian, ponsel tersebut ada di dalam ransel. Dan ini adalah kesimpulan. Peristiwa yang kamu alami ini lalu kamu ceritakan ke temanmu atau men-share. Ini adalah publikasi. Apa yang kamu alami dari awal sampai kamu menemukan ponsel tersebut, jika kita urutkan langkah-langkahnya, maka kita akan mendapatkan langkah metode ilmiah. Ada pengamatan, kemudian kita melakukan pengumpulan data, bisa di sini nanti rumusan masalah, kemudian kita melakukan dugaan sementara, kemudian kita melakukan kegiatannya, dan kita lakukan kesimpulan, dan terakhir kita publikasi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu langkah-langkah ilmiah ini. Setelah mengetahui langkah metode ilmiah itu ada di sekitar kita, yuk kita bahas apa sih metode ilmiah. Merupakan suatu cara sistematik untuk memecah masalah dalam penelitian, atau dapat dikatakan urutan langkah-langkah dalam science project. Yang melakukan penelitian disebut peneliti. Sebelum merumuskan masalah, tentu kita harus memiliki masalah yang harus diteliti. Anda ingin mengetahui hasil tanaman cabai yang diberi pupuk kompos dengan tanaman cabai yang tidak diberi pupuk kompos. Masalah yang kita punya ini kita akan rumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun referensi pada literasi yang ada. Langkah berikutnya adalah melakukan dugaan sementara atau dikenal dengan istilah hipotesis. Kita akan menjawab dari rumusan masalah tersebut, yaitu pupuk kompos ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya adalah melakukan eksperimen dengan beberapa perencanaan, menyediakan alat dan bahan, melakukan langkah-langkah dengan menyiapkan kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol. Di dalam melakukan eksperimen diperlukan variabel sebagai bahan observasi. Ada variabel terikat, yaitu hasil dari perlakuan yang berbeda dalam percobaan. Kemudian variabel bebas, perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Yang ketiga adalah variabel kontrol, variabel yang dibuat sama atau konstan. Pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai, maka variabel bebasnya adalah pupuknya. Kemudian diberikan taraf perlakuan, yaitu dengan memberikan pupuk dengan dosis yang berbeda-beda. Sedangkan variabel terikat adalah hasil dari perlakuan. Nah, di sini kita mendapatkan pertumbuhan tanaman cabai. Variabel kontrol yaitu variabel yang konstan, baik pemberian airnya, besar potnya, banyak tanamannya, jenis cabainya, cahaya matahari, frekuensi pemupukan, semuanya harus diperlakukan sama tanpa pemberian pupuk kompos.
Contoh lain dari suatu penelitian adalah pengaruh air terhadap pertumbuhan panjang daun bawang. Maka kita akan mendapatkan variabel bebasnya adalah air. Yang kedua, variabel terikatnya adalah daun tanaman bawang. Terakhir adalah variabel kontrol, yaitu adalah tanaman bawang tersebut. Langkah berikutnya adalah menganalisis data. Setelah kita melakukan eksperimen, tentu kita mendapatkan data-data baik misalnya panjang daun bawang, tinggi tanaman cabai. Setelah itu kita buat kesimpulan atau jawaban dari hipotesis. Setelah melakukan penelitian, tentu kita akan mengkomunikasikan hasil kita kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau misalnya dapat dilakukan dalam forum diskusi atau dalam bentuk seminar. LKPD-nya memiliki tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengimplementasikan urutan sistematika metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan biologi. Dan seterusnya ada catatan cantik dari guru, ada tempat nilai dan tanda tangan. Kemudian lembar kerja yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan penggunaan mikroskop dengan sesuai dengan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Seperti biasanya tentu ada catatan cantik dari guru, kemudian ada nilai, ada tanda tangan. Selanjutnya ini adalah contoh RPP ruang lingkup biologi dengan tema metode ilmiah.